akulah buruan tersebut. Jadi cinta Allah ternyata lebih dulu sampai ke kita dibandingkan cinta kita sampai ke Allah. Jadi kalau kita pikir, kita sangka hari ini bahwa kita duduk di sini karena cinta kita sama Allah, itu salah. Karena Dia dulu, gak mungkin kita dulu. Allah lebih dulu, baru kita. Karena kita hanya makhluk. Jadi Bapak Ibu sekalian, perkara ini sederhana, tetapi kesalahpahaman di antara manusia, terutama makhluk-makhluk yang dicintai sama Allah, ini banyak terjadi di mana-mana. Sehingga kenapa manusia selalu berputar-putar di tempat yang sama, berputar-putar di titik yang sama, bertahun-tahun selama hidupnya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena manusia ini tidak hanya diberikan jasad, ya, yang mana jasad ini memiliki kecerdasannya yang namanya akal, otak, gitu. Tetapi kita juga adalah makhluk yang diberikan oleh Allah SWT yang namanya ruh. Nah, ruh ini juga punya kecerdasannya sendiri, yaitu yang disebut rasa. Oleh sebab itu, apa sih yang dicari sama Syekh Masuri untuk membangun tempat di sini? Yang dicari apa? Kebahagiaan. Yang dicari rasa. Kalau dicari kecukupan atau segala macam fasilitas kehidupan, saya rasa bukan di sini tempatnya. Tempatnya di Kartosuro, dekat ke bandara, dekat ke mall, dekat ke stasiun, dekat ke sekolah, dan semua fasilitas kehidupan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama pada sore hari yang indah ini kita mulai belajar membangunkan rohaniah kita. Jadi sebenarnya zikir ini adalah santapan rohani. Ya sebenarnya kalau di TV itu santapan rohani. Kita cari ada apa, ada gambar yang goib-goib atau apa enggak, itu bukan. Jadi ceramah agama itu namanya santapan rohani. Karena mendengar santapan rohani, yang senang itu bukan badan, tetapi ruh kita. Bapak Ibu sekalian, tapi saya tidak akan berpanjang lebar masalah ruh, karena saya juga nggak ngerti masalah ruh. Saya nggak ngerti terus terang. Jadi kalau ditanya ruh itu di mana tempatnya, wah nggak ngerti. Saya lebih tahu isinya kacang hijau, undi-undi itu saya lebih tahu. Isinya di tengah itu mesti. Gitu. Tapi kalau ruh, wallahu a'lam bishawab. Kalaupun ada yang berhasil menunjukkan di sini loh, di sini. Sebelum dia bisa menunjukkan hal itu juga dia masih punya keraguan sebetulnya. Jadi seperti itu juga Bapak Ibu sekalian. Bagaimana prasangka kita terhadap Allah SWT? Apa yang terjadi? Setiap makhluk, setiap insan ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap Allah SWT. Maka Allah mengatakan, aku bagaimana sangka hambaku. Ada orang yang melihat Allah itu sebagaimana Sayyidina Musa alaihissalam. Apa yang beliau lihat dari Allah sih? Apa yang dilihat sama Sayyidina Musa? Bentuknya apa? Cahaya. Bentuknya cahaya. Tapi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah cahaya juga? Zat yang sesungguhnya yang dilihat, disaksikan. Kalau kita, Sayyidina Musa ngeliat cahaya jam meledos kok gitu, kira-kira gunung meledos, Sayyidina Musa pingsan. Kita nggak tahu deh, rontok deh, nggak ngerti. Tapi Sayyidina Muhammad SAW satu-satunya hamba, satu-satunya kekasih Allah yang diizinkan untuk menatap Allah secara asli, utuh. Yet, kalau orang Inggris bilang yet, tapi tetap Allah punya rahasia. Kenapa? Karena Sayyidina Muhammad SAW adalah cermin bagi Allah. Jadi ketika Allah ingin menyaksikan dirinya, maka dia ciptakan Nur Muhammad. Maka dia bisa menyaksikan dirinya seperti apa. Tapi apakah Rasulullah SAW itu Allah? Nah ini banyak yang kita semua alhamdulillah
Muslim, nggak kepleset sampai kemudian menjadikan Rasulullah SAW sebagai Tuhan, sebagai Allah. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar, tapi intinya pada sore hari ini ketika kita diparingi kehidupan di alam yang fana ini, pastilah Allah punya maksud yang besar, ya. Walaupun Allah mengatakan bahwa kehidupan ini la ibu mulahu, kehidupan ini senda gurau, kata Allah, tapi kata Allah, jangan menyamakan diri kita dengan Allah. Ya, kadang-kadang ada orang yang mencoba melihat dari sudut pandang Allah, walaupun itu apa ya, konteks di makrifat gitu. Kalau orang sebut fana, maka dia akan bisa menyaksikan apa yang Allah saksikan, tapi itu pun dalam wujud yang sangat miniatur, kecil sekali. Karena manusia nggak mungkin bisa seperti Allah, jauh. Kenapa? Karena memang kita ini lemah. Allah ciptakan saja sebagai isyarah saja sebetulnya. Kenapa sih kita nggak diciptakan dari sesuatu yang mulia gitu? Kenapa kita diciptakan dari sesuatu yang hina gitu? Yang orang kalau kecepretan kalau kecepretan mesti diubah, mesti dicuci, mesti diusek-usek, dibersihkan gitu. Kenapa nggak diciptakan kita dari minyak wangi misalnya? Minyak wangi usek-usek bagi-bagi gitu. Senang pasti, tapi Allah tunjukkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa, nggak bisa apa-apa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya bisa ini, bisa itu, entenono wae, burung wayahe. Nanti kalau udah waktunya mesti nggak bisa apa. Siapa saja kita berani tantang itu. Maka Rasulullah SAW adalah contoh kita. Beliau adalah Rasul sekaligus Habib, kecintaan Allah SWT. Tapi bagaimana beliau membawakan dirinya di hadapan Allah SWT? Begitu ya Allah. Ketika beliau ditanya sama Allah di hadirat Allah, di hadirat ilahiyah, yang Allah katakan dalam Al-Quran, kau bakal sayangnya awatnya, sejarak dua busur, dua anak panah kalau dijejer panjang, jaraknya dekat sekali. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW, siapa kamu? Gitu kata Allah. Maka Rasulullah mengatakan, anta. Rasulullah SAW sadar betul dalam hidup beliau, baik ketika Mi'raj maupun di dunia ini, bahwa beliau bukan siapa-siapa, beliau fana. Beliau tidak ada. Yang ada hanya Allah. Jadi hari ini kebangetan kalau ada orang yang bukan nabi, bukan rasul, apalagi bukan habibnya, bukan kekasihnya Allah, dia mengatakan bahwa dirinya sesuatu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita hidup di alam wadah, alam jasad. Alam jasad ini alam yang memiliki lapisan-lapisan. Dia berlapis-lapis, sehingga kalau manusia itu tidak belajar untuk menyadari lapisan-lapisan tersebut, maka dia sampai mati dia tidak akan pernah mengenal Allah SWT. Ya, karena lapisan ma'rifat itu menurut Maulana Syekh Hisam itu ada 70.000 lapisan. Zulumat nur, zulumat nur, zulumat nur, zulumat nur, 70.000. Jadi kalau kita kadang-kadang kita punya satu keadaan kita tercerahkan ya. Tercerahkan itu yaitu ketika nur itu sudah ada di hati kita. Kita bisa melihat Allah itu, wah subhanallah, Allahu Akbar. Allah itu seperti itu ternyata. Tapi nanti berikutnya gelap lagi. Karena itu lapisan berikutnya pasti gelap. Lapisan berikutnya pasti gelap. Sebab itu para kekasih Allah, aulia Allah seperti Maulana Syekh Hisam Kabari Arabani, beliau pernah mengatakan bahwa yang kita nggak pernah ngerti gitu ya, dan itu mungkin saya nggak pernah baca kitab juga sih ya, karena nggak pernah baca kitab juga, mungkin ada di kitab cuman kita nggak ngerti. Beliau mengatakan bahwa nanti orang ketika dimasukkan ke dalam jannah, dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT,
semua akan dijadikan, diberikan busana jasadnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut sebagai apa? Jannatul Muhammadiyah. Kenapa? Karena hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jasad yang seperti itulah yang boleh, orang Malaysia bilang boleh, itu artinya bisa dia menatap Allah SWT. Selain itu nggak bisa, karena nggak pernah ada ceritanya kan, nggak pernah ada yang ceritanya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya pernah melihat Allah, ya itu paling cahaya aja. Apa bedanya sama senter? Kira-kira apa bedanya sama lampu ini LED? Cahaya itu beda gitu. Oke, jelaskan lebih jelas, lebih detail, jelaskan lebih saintifik coba. Nggak bisa, mesti kita berhenti gitu. Kenapa? Karena memang rahasianya banyak sekali. Hanya Rasulullah SAW yang begitu banyak diwarisi sama Allah SWT pengetahuan tersebut. Jadi kita bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu, sebelum kita menutup majelis ini, Bapak Ibu sekalian, kita ini insya Allah, alhamdulillah adalah murid daripada Sultanul Aulia Syekh Muhammad Nazim Al-Ghazali. Sultanul Aulia Haji Zaman, dan murid langsung daripada Syekh Muhammad Hisham Kabani Arabani, Qutbul Mutasyarif. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai murid, sebagai muhib? Nggak ada cara lain Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Tidak ada cara lain kecuali following, kecuali mengikuti, cuman ittiba, mengikut saja. Nggak usah bikin acara macam-macam, nggak usah bikin teori macam-macam, nggak usah bikin amal macam-macam. Ikut Nabi saja, insya Allah kita mulia. Insya Allah. Ikut Nabi saja, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah. Tapi kalau coba-coba ikut yang lain, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam, nggak ada jaminan. Sebab itu Allah sampai mengatakan dalam Al-Quran tadi, ayat yang kami bacakan tadi di awal, kalau kita ingin menggapai cinta Allah, maka disuruh ikuti kekasih. Kalau kita ikuti kekasih, maka Allah pasti akan berikan cinta itu kepada kita. Oleh sebab itu para aulia menerjemahkannya seperti itu. Satu-satunya cara menyaksikan Allah adalah dengan diberi busana seperti Rasulullah SAW, dengan cara mengikuti hidup Rasulullah SAW, dengan cara mengikuti cara berpikir beliau, cara hidupnya, cara berjalan, cara makan, cara minum, cara seluruh adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu semua adalah cahaya semua. Kalau kita lakukan itu dalam kehidupan kita, satu persatu hidup kita seperti cahaya. Maka seluruh hal-hal yang tadinya tidak nampak akan nampak. Oleh sebab itu dalam thariqah, hal yang paling utama dan paling penting adalah rasa. Sama seperti ini tidak di-endorse saya Bapak Ibu sekalian, bebek goreng Pak Slamet di sini. Nggak di-endorse saya ini, nggak di-endorse. Seandainya bebek goreng Pak Slamet bergeser rasanya, apa kira-kira kita masih mau makan di situ Bang? Rasa, bukan harga. Thariqah juga begitu. Rasa, bukan pakaian, bukan gaya, bukan amalan, bukan, tapi rasa. Jadi kadang-kadang kita sering dengar lah, terutama di Indonesia ini kan banyak yang aneh-aneh. Ada yang saya pernah lihat kebetulan lihat YouTube-nya Mbah Husin yang Mojokerto itu, itu kan lucu itu kan, beliau lucu, nggak pernah bener-bener mondok ya, itu cuma disuruh goncengin kiainya ke sana kemari, itu tiba-tiba Al-Quran hafal, kitab hafal gitu, itu ada gitu kan. Nah kita kan nggak seperti itu ya, kita nggak seperti itu. Tapi artinya ada, ya, bisa seperti itu. Jadi artinya apa sih? Itulah rahasia Allah, itu yang disebut laduni gitu. Tapi itu kita bicara apa? Kita bicara rasa. Kalau orang nggak punya rasa, walaupun dia belajar di sekolah masak misalnya, sekolah masak yang internasional, terus disuruh ngolah bebek, ya, bebek goreng tadi,
Kalau nggak dapat resep seperti Pak Slamet, nggak akan berhasil dia. Nggak akan berhasil. Orang pasti akan, oh, ini bebek goreng ala Prancis ini katanya. Internasional cuisine. Ini mesti enak pasti. Tapi nggak laku, jual nggak laku. Bebek goreng seperti Pak Slamet malah laku, sederhana, tapi rasanya pas. Gitu. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita perbaiki niat kita, ya. Kita niat ikut guru kita, ikut apa saja. Jadi walaupun kita belum melakukan, tapi insya Allah kita dianggap bersama dengan guru kita insya Allah. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Syekh Masuri, Masya Allah, sama semua jamaah dari Sragen, dari Solo, dari Andong, dan dari Gaplek, Klaten, Solo, Pasar Kliwon, Pasar Pondok Labu, pokoknya semua pasar lah. Ini semua, kita semua alhamdulillah bisa ada di sini karena kebersamaan kita, karena mahabbah yang ada dalam hati kita pada satu sama lain. Seandainya kita punya sengketa hati, mungkin kita tidak akan ada di sini. Mungkin kita akan berpisah masing-masing, satu ngadep kulon, satu ngadep timur, dan selanjutnya gitu masing-masing. Tapi alhamdulillah kita sama-sama duduk di sini, mau bersabar melakukan zikir, dan kemudian bersama-sama melakukan mudzakarah ini. Dan mudah-mudahan terus nanti ini sampai kita ditimbali sama Allah, kita bersama dengan majelis ini, bersama dalam bimbingan aulia Allah, khususnya saya Muhammad Isam Kabani Arabani. Semoga Allah panjangkan umur beliau dan berikan kesehatan selalu, sehingga kita yang selalu berada di bawah naungannya ini selalu mendapatkan keberkahan. Saya rasa itu saja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan silaturahim pembuka pandemi ini bisa kita lanjutkan, ya, dalam waktu-waktu yang berikutnya, karena memang pandeminya udah capek kayaknya. Dia kemarin bilang saya udah capek sebetulnya, jadi ya udah, jadi kita sekarang gantian gitu ya. Kan dia udah capek, kalau capek ya udah kita kerja sekarang. Kita yang lakukan pertemuan seperti ini. Tapi ya itu tadi, tetap supaya untuk menghindari fitnah kita lakukan dengan protokol, ya. Bukannya kita takut sama COVID itu, enggak. COVID itu makhluknya Allah juga. Dia bisa punya kekuatan karena dia taat sama Allah. Kalau dia udah mulai balelo, dia sekarang udah mulai balelo, dia udah bosen dia. Kan kayak kita juga gitu kan. Kalau sholat lagi rajin, rajin ya. Nanti kalau lagi males, mulai balelo sebenarnya. Mulai balelo. Dia mesti udah mulai masalah udah. Udah mulai masalah. Rajin zikir gitu tiba-tiba hilang. Nah, itu udah mulai balelo. Itu ntar tunggu aja masalah deh, tunggu aja masalahnya insyaallah. Kita udah ngerti lah masalah kayak gitu. Jadi kalau mau masalah ya udah nggak usah istiqomah, gitu aja. Mau masalah nggak usah istiqomah. Tapi kita juga nggak janji juga kalau istiqomah kemudian jadi wali, itu nggak ngerti juga gitu ya. Itu kan kasarnya Gusti Allah, itu bukan urusan kita. Yang penting kita jaga hati sama-sama kita jaga hati masing-masing, supaya kita tetap menjadi saudara baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja mungkin. Waminallahi at-taufiq bihormatil Habib Surat Al-Fatihah.